Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasib di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal analogi tes CPNS 2021. Namun sebelum itu mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya. Soal pertama, hewan senapan berburu sama dengan A. Tanah petani sawah, B. Nasi sendok makan, C. Meja kursi duduk, D. Halaman ibu masak, E. Beras, nasi, jamur. Oke, untuk soal-soal seperti ini ya yang memiliki 3 kata, di sini kawan-kawan harus mengamati terlebih dahulu. Yang awal, tengah, dan bagian terakhir ini kita anggap saja sebagai A, B, dan C. A ini adalah kata benda. Kita cari kata benda di sini yang hewan ya. Kata benda di sini hewan, di sini ada tanah, nasi, meja, halaman ini kata keterangan tempat ya. Beras, benda. Jadi untuk D kita bisa eliminasi ya. Yang D bukan. Yang ini yang senapan, yang kata kedua atau B kita anggapnya. Ini ada petani. Senapan itu kan kata benda juga. B petani bisa. Kemudian sendok itu juga bisa, kursi bisa, ibu bisa, nasi bisa. Semuanya bisa ya. Nah, ini untuk kata terakhir atau kita analogikan sebagai C ya ini ya. C itu berburu. Berburu adalah kata kerja. Nah, kita cari di sini yang kata kerja yang mana? A. Sawah itu bukan tempat. Kemudian makan ini kata kerja. Duduk juga kata kerja. Masak kata kerja. Jemur juga bisa termasuk lah ya kata kerja. Mohon maaf ada yang lewat. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang D sementara yang D itu udah salah kan ya. Yang kemudian duduk makan sawah ini salah. Jadi kemungkinannya adalah yang B, C, dan E. Tapi kita lihat hubungan di sini. Yang paling mudah sebenarnya untuk kata-kata seperti ini adalah kita membuat kalimat ya yang bisa dimengerti. Misalkan di sini senapan digunakan untuk berburu hewan. Nah, berarti ada kata tambahan atau kata bantu yang bisa kita gunakan, yaitu kata gunakan tadi. Nah, di sini cari yang mana? Kan kita gunakan senapan dulu yang tadi. Petani digunakan sawah untuk tanah. Nah, itu kan tidak masuk, tidak logis ya. Sementara sendok digunakan makan nasi. Nah, ini jawabannya ya. Jawaban yang paling benar adalah yang B. Senapan digunakan untuk berburu, sendok digunakan untuk makan nasi. Sementara yang lain itu bukan. Tidak memiliki hubungan yang cocok dengan soal. Sehingga jawabannya yang B ya kawan-kawan. Ingat kalian bisa menggunakan option pertama, cara pertama yang tadi seperti saya lakukan di awal. Menggunakan perandaian jika kata pertama, kata di tengah, kemudian kata terakhir ini sebagai A, B, dan C. Atau dengan menggunakan kalimat. Kalau menggunakan kalimat kita berarti membutuhkan kata bantu dan kita harus bisa cepat untuk bisa mengolah beberapa kata ini menjadi sebuah kalimat. Tentu harus disinkronkan dengan pilihan atau option jawaban yang ada. Oke, itu 2 trik untuk menjawab soal seperti ini. Kemudian hujan sama dengan kekeringan. A. Api sama dengan kebakaran. B. Penuh sama dengan sesak. C. Panas sama dengan api. D. Lampu sama dengan gelap. E. Angin sama dengan dingin. Nah, di sini yang paling gampang sebenarnya keadaan tanpa hujan itu kan menyebabkan kekeringan. Nah, kita gunakan itu ya kalimat itu. Maka apakah keadaan tanpa api menyebabkan kebakaran? Bukan. Keadaan tanpa penuh mengakibatkan sesak? Bukan. Keadaan tanpa panas menyebabkan api? Bukan. Keadaan tanpa lampu menyebabkan gelap? Nah, ini bisa menjadi benar. Ya, keadaan tanpa hujan menyebabkan kekeringan, sedangkan keadaan tanpa lampu menyebabkan gelap. Oke, soal selanjutnya. Rekan sama dengan rival.
A. Pendukung sama dengan penghambat, B. Dermawan sama dengan serakah, C. Dokter sama dengan pasien, D. Adat sama dengan istiadat, E. Tradisional sama dengan kontemporer. Di sini kata yang muncul adalah rekan sama dengan rival. Nah, di sini berarti hubungannya adalah lawan kata. Rekan itu lawan katanya rival. Maka kita tinggal mencari di sini lawan katanya. Tradisional kontemporer itu benar kan lawan kata. Adat istiadat bukan. Dokter pasien termasuk. Dermawan serakah ya. Pendukung penghambat benar juga. Nah, kalau kita masih menemukan sesuatu yang bersifat universal atau masih terlalu umum, maka kita akan kesulitan menemukan jawaban yang benarnya. Tapi di sini konteks dari soal ini adalah tentang kompetisi. Ya, maka kita cari juga padanan yang merupakan konteksnya kompetisi yang mana. Nah, kalau begitu kita akan mudah menemukan bahwa dalam konteks kompetisi yang memiliki padanan dengan soal adalah pendukung dan penghambat. Ya, lawan kata dari rekan adalah rival, sementara lawan kata dari pendukung adalah penghambat dalam konteks kompetisi. Karena kalau dalam konteks yang lain dokter juga lawan katanya kan pasien ya. Tradisional ya kontemporer, tapi dalam soal ini yang dibicarakan adalah konteks kompetisi. Jadi hati-hati untuk mencari soal-soal analogi-analogi seperti ini. Di TIU ini tricky sekali, jadi kita harus benar-benar langsung menganalisis yang spesifik, jangan terlalu umum. Pakaian sama dengan lemari sama dengan A. Gelap sama dengan lampu, B. Kepala sama dengan rambut, C. Rumah sama dengan atap, D. Air sama dengan ember, E. Api sama dengan panas. Oke, pakaian dengan lemari itu hubungannya apa? Lemari adalah tempat untuk menyimpan pakaian yang identik ya maksudnya. Jadi pakaian itu identik disimpannya itu di lemari. Nah, maka kita harus mencari jawaban di sini yang mana? Gelap disimpan di lampu bukan, kepala disimpan di rambut dan bukan. Rumah simpan di atap bukan. Nah, ini jawaban yang D ini. Air disimpan di ember. Identiknya kan itu ya. Jadi tempat identik untuk menyimpan pakaian adalah lemari, sementara tempat identik untuk menyimpan air adalah ember. Sehingga jawabannya adalah yang D, air sama dengan ember. Selanjutnya, okulis sama dengan mata, maka veteriner sama dengan A. Tulang, B. Hewan, C. THT, D. Perut, E. Kelamin. Nah, untuk ini kita harus banyak kosakata baru yang harus kita hafal ya. Karena beberapa kosakata ya kan umum ya. Sedangkan untuk kosakata seperti ini kan butuh kosakata baru yang memang kita harus banyak belajar. Jadi, untuk seperti ini mau tidak mau kita harus paham dulu apa artinya. Nah, okulis itu adalah spesialis mata atau dokter spesialis mata atau yang berhubungan dengan penyakit mata. Sementara veteriner itu selalu berhubungan dengan ini, hewan ya. Veteriner itu selalu berhubungan dengan hewan atau berkaitan dengan hewan, bisa juga dikatakan sebagai dokter hewan. Sedangkan oleh karena itu jawabannya adalah yang B, hewan. Okulis berkaitan dengan dokter mata, sementara veteriner berkaitan dengan dokter hewan. Madura sama dengan jagung. Maka A. Gudeg sama dengan Jogja, B. Maluku sama dengan sagu, C. Dodol sama dengan Garut, D. Kelapa sama dengan pantai, E. Padi sama dengan sawah. Nah, untuk soal seperti ini yang tadi saya kemukakan bahwa ini kita analogikan sebagai A. Jagung ini sebagai B. Maka kita harus mencari padanan yang sesuainya. Yang A itu kan tempat ya, nama kota. Kita harus cari di sini nama kota. Satu-satunya yang ada nama kota di sini adalah yang B, Maluku. Yang kemudian yang B-nya ini ya, yang keduanya ini, kata keduanya ini jagung, makanan. Yang kata kedua makanan itu hanya di B juga. Maka kita langsung bisa menemukan bahwa ini adalah jawaban yang benar. Maluku sama dengan sagu. Sedangkan untuk option A dan C itu kebalikannya. Harusnya ini A itu, Madura itu di depan, yang ini justru di belakang, Jogjanya di belakang.
Yang C juga Garutnya di belakang, sehingga ini bukan jawabannya. Nah, untuk alasannya sendiri adalah Madura mempunyai makanan pokok yang yaitu jagung, sementara Maluku mempunyai makanan pokok yaitu sagu. Jadi jawabannya adalah B, Maluku sama dengan sagu. Balon sama dengan udara sama dengan A, mobil sama dengan sopir, B, tanah sama dengan rumah, C, bantal sama dengan kapuk, D, minyak sama dengan wajan, E, semen sama dengan pasir. Di sini kita tidak bisa menggunakan kalimat ya. Kalau kita menggunakan kalimat, kata bantu kalimat maksud saya, ini akan kesulitan. Tapi di sini kita mencari hubungan yang paling sederhana. Balon itu kan isinya adalah udara. Nah, kita harus nyari di sini. Mobil itu isinya sopir itu bukan ya, belum tentu karena bisa juga penumpang. Kemudian atau yang lainnya. Kemudian tanah isinya rumah bukan. Bantal isinya kapuk. Nah, ini identik. Jadi, kita sudah menemukan jawabannya adalah yang C. Balon berisi udara sementara bantal berisi kapuk ya. Minyak wajan kebalikan. Semen pasir juga salah. Jadi itu jelas jawabannya adalah yang C, bantal sama dengan kapuk. Soal berikutnya, nangka sama dengan durian, maka rambutan sama dengan mangga, B, semangka sama dengan salak, C, apel sama dengan pir, D, sawo sama dengan nanas, E, sirsak sama dengan pepaya. Kita lihat di sini, dua buah ini adalah buah yang memiliki karakter kulit yang sama, ya. Kita cari juga di sini yang memiliki karakter kulit yang sama. Ini kan berduri ya, dua buah berduri. Rambutan dengan mangga, rambutan ya berambut ya. Mangga beda, semangka dengan salak juga beda. Apel dengan pir itu sama. Memiliki karakter kulit yang sama yakni halus kan, apel dengan pir ini. Dan juga dua buah ini adalah karakter atau tipe buah yang hampir sama juga. Ya, itu diperkuat. Jadi ini ada dua nih. Ini kita sudah menemukan jawabannya yang C. Tapi kita lihat dulu yang lain. Sawo dengan nanas beda kan. Sirsak dengan pepaya juga beda. Jadi benar jawabannya adalah yang C, apel sama dengan pir. Nangka dan durian sama-sama mempunyai tekstur kulit yang kasar, mempunyai duri. Sementara apel dan pir sama-sama mempunyai tekstur kulit yang halus. Televisi sama dengan radio. Maka A, telepon sama dengan suara, B, gambar sama dengan video, C, berita sama dengan majalah, D, surat kabar sama dengan buletin, E, video sama dengan film. Oke, di sini adalah jawabannya harus kita lihat dulu. Ini adalah dua media elektronik ya. Maka kita harus mencari dua media yang berhubungan. Telepon dengan suara bukan. Gambar dengan video bukan. Berita dengan majalah bukan. Surat kabar dengan buletin, nah ini termasuk. Kenapa? Karena ini adalah media cetak, ya, non elektronik. Kebalikan dari televisi dan radio. Sementara video dan film itu bukan. Yang dicari kan padanan tentang media, ya. Televisi dan radio sama-sama media elektronik, sementara surat kabar dan buletin sama-sama media non elektronik atau media cetak. Jadi jawabannya adalah surat kabar sama dengan buletin. Padi sama dengan sawah, maka A, udang sama dengan tambak, B, jalan raya sama dengan mobil, C, sekolah sama dengan guru, D, sayur sama dengan pasar, E, labu sama dengan sayur. Kita harus mencari padanannya di sini. Padi itu kan identiknya ada di sawah ya, atau padi itu dibudidayakan di sawah. Nah, kita harus mencari nih. Udang itu dibudidayakan di tambak. Ya benar ini ya jawabannya yang A. Udang sama dengan tambak ya. Sementara sayur itu bukan di pasar. Kalau konteksnya adalah jual beli ini bisa ya. Tapi kan di sini padi dengan sawah artinya budidayanya yang dibicarakan. Jadi padi dibudidayakan di sawah sementara udang dibudidayakan di tambak ya. Jawabannya A. Udang sama dengan tambak. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya ingin mengutip surat Ar-Rahman ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi, atas apa yang telah saya lakukan, perjuangkan untuk kawan-kawan sekalian dengan setiap hari membuat konten, semoga kawan-kawan juga berkenan
untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.